Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kali ini kita akan membahas elips. Jadi elips itu sama kayak parabola, tapi eksentrisitasnya itu berbeda. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kita buka dulu untuk PowerPoint yang akan saya sampaikan. Oke, kita udah masuk ya. Kita masuk elips. Next, nah di sini ada definisi. Apa itu elips? Elips adalah tempat kedudukan titik yang berbandingan jarak ke titik tertentu F dan derajat tertentu direktris tetap, yaitu sama dengan E, yang dimana E lebih kecil daripada 1. Tapi ini ada tambahan lagi. Ini benar gak guys? Untuk E lebih kecil daripada 1, kayaknya ada yang salah kalau kataku ya. Berapa sih? Ada yang salah nggak sih? Apa ya? Ini kalau nggak salah, bener nggak? Kalau misalkan eksentrisitasnya itu 0 lebih kecil daripada E, di situ E lebih kecil daripada 1, gitu guys. Nah, bener ya? Oke, berarti ini ada yang salah ya di sini ya. Kita lihat 0 E begitu daripada 1, sehingga kita bisa simpulkan selanjutnya. Jadi kan tadi tempat kedudukan titik yang perbandingan jarak ke titik itu fokus dan ini, jadi PF jadi PF banding PP aksen, PF banding PP aksen. Nah, perbandingan ini menghasilkan adalah E itu sendiri, yaitu eksentrisitas. Nah, yang dimana sesuai persetujuan awal 0 lebih kecil daripada E, lebih kecil daripada 1. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan berarti PF itu harus lebih kecil dari P aksen P aksen dia. Bener gak? Karena kan dia lebih kecil daripada 1, maka pembilangnya harus lebih besar daripada 1 kan dia. Nah, dan juga dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi PF itu tidak boleh 0 karena dia lebih besar daripada 0. PF itu tidak boleh 0, gitu ya. Lanjut. Dan di sini ada persamaan umum. Misalkan diketahui pusat elips. Kita pusat elips itu PA, B. Di sini ya. Nah, ini titik sumbu panjang terletak pada sumbu X. Maksudnya gimana? Sumbu panjang itu yang ini loh. Nah, ini sumbu panjang itu terletak pada sumbu X, maksudnya terletak pada sumbu X, paham. Dan sumbu pendek terletak pada sumbu, maksudnya apa? Maksudnya sejajar sendiri. Jadi ini sumbu panjang, ini sumbu pendek. Nah, setelah itu fokus itu, titik fokusnya itu F1 A plus T. Jadi dari F1 itu A plus T dan tingginya B. Ini kan sumbu X, A plus T. Instruksi lebar itu alfa bukan A. Oh ya, sorry itu alfa ya. Jadi alfa plus T kan, jadi F1
dengan tinggi beta. Nah, A adalah setengah sumbu panjang B. Yang mana A? Ini guys. Ini. Nah. Habis itu B adalah setengah sumbu pendek. Jadi A itu setengah sumbu panjang. Ini A ya. Nah, ini A dan B itu setengah sumbu pendek. Gitu. Nah, persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui. Keterangannya apa aja? Ya ini. Pusatnya alfa, beta. Fokus satunya ini alfa plus D beta. Fokus duanya ini dan juga titik T satunya alfa beta plus B dan ini duanya alfa beta min B. Nah, langkah awalnya gimana? Ya gimana? Ya di sini kita mencari persamaan direktrisnya dulu. Jadi kita mencari persamaan garis kan ya, garis direktris. Kita ketahui di sini F1 V1 F1 per V1D. Kita ketahui V1 F1 V1 F1 kan A min C kan dia, A min C. Nah, A min C kan. Nah, setelah itu ini apa ini? V1D. Berarti P ke D dikurangi A, bener kan dia? Nah, itu kita operasikan menjadi A min C sama dengan E PD min A. Misalnya ini dikali ya. Nah, bisa dari ini gini. Dari silat. Nah, setelah itu kita lanjut ke ini V2F1 sama dengan E per V2D. Jadi V2 F1 ini sama dengan A plus C kan. Ini ke sini kan ini sini kan C. Nah, habis itu ini A plus C, habis itu V2D. Berarti ini ke sini. Ini kan sama aja PD tambah A. Nah, setelah itu jadinya kan akan jadi seperti ini. Nah, kita operasikan yang pertama ini hasil penjumlahan, yang ini hasil pengurangan, ya kan dia. Ini teman-teman bisa coba aja, tapi nanti ini hasil penjumlahannya. Jadi PD sama dengan A per E, dan juga untuk persamaan 1 dan 2 dikurangkan, jadinya kita dapatkan C sama dengan EA. Maksudnya gimana? Sini aja biar gak bingung. Jadi kan misal kalau penjumlahan kan berarti A min C ditambah A plus C kan, A plus C. Nah, A plus C ini kan coret didapatkan 2A. Nah, ya kan ya, 2A. Sama itu juga di ruas kanannya kayak gitu ya, kita dapatkan P itu sama dengan A per E. Nah, tiba-tiba ada yang tahu nggak kenapa samaan direktris D1 adalah E sama dengan alfa ditambah A per E? Ya, ini karena kita membahas garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi kalau misal ada X sama dengan 1, jangan di sini 1. Jadi kan di sini pasti. Inilah. Dia pasti ada di sini. Dan dia tegak lurus dengan sumbu X. Sama dengan ini direktris. Direktris kan alfa ditambah ini PD. PD itu apa? Ya alfa per A per E. Ini juga bisa kita tulis alfa plus minus. Jadi
Jadi ada di sini, ada di sini, juga ada di sini. Jadi ada di, maaf, bukan di sini, dia aslinya ada di sini. Nah, ada di sini juga. Oke, next. Nah, setelah itu mencari hubungan antara A, B, dan B. Nah, T1F1 sama dengan T1F1 toh. T1F1 itu ini. Nah, T1 T aksen ini. T aksen bisa kita tulis PD kan. Sementara PD itu sendiri itu tadi apa? Upper E kan. Kan hasilnya upper E. Perbandingan ini dan ini itu eksentrisitas. Jadi perbandingan antara P ke D dan F ke T itu kita bisa ini Kak dengan ini dan ini dengan ini. Kan satu titik dengan direktris, satu titik dengan fokus. Tapi direktris ini kita bisa ganti dengan PD. Nah, itu kita dapatkan ini kan per E. Ini E, T1F1 sama dengan EPD, ya kan? Kita tabelin dulu aja. Ini PD itu A per E, ya kan? Hingga kita dapatkan T1 F1 itu sama dengan ini kan E, ini coret sama dengan A. Jadi T1 F1 sama dengan A. Itu ya teman-teman. Baru kita masukkan PT1 sama dengan B. Ini kita cari hubungan Pythagoras ya. PT1 sama dengan B. Ini kan di kuadrat. T1F1 ini kan sisi miring A, dia kan kita tahu A kuadrat dikurangi C itu yang ini kan P1F1. Jadi kita dapatkan ini. Nah, setelah itu kita menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, di sini ada F1K K aksen. Jadi F1K hanya mana ya? Ini F1K banding K aksen. Itu kan itu sama dengan E. Sehingga kita dapatkan F1K sama dengan E K aksen. Yang dimana K itu XKYK, F1 sama dengan alfa ditambah C, beta, dan K aksen itu adalah alfa ditambah A per E, YK. Nah, untuk menemukan rumus persamaan elips, kita operasikan ini. Jadi ini pakai apa guys kalau nggak salah? Aku lupa. Tapi daripada ini ya. Rumus jarak titik ke titik. Oh, rumus jarak titik ke titik ya. Oh iya ya. Jadi dari titik pertama kan jarak titik F1K1. Berarti kan jarak XK dikurangi XK dikurangi gitu XF. Makasih. XF kan kita ketahui alfa plus J, ya benar. Dan YK min B dioperasikan sedemikian hingga kita menemukan rumus yang paling sederhana. Ini juga berlaku ya. Ini untuk itu kita pakai rumus 2 titik hingga kita dapatkan rumus ini. Nah, setelah itu temukan kembali persamaan umum elips. Nah, sebelum itu kita jalankan sehingga ini jadi X biasa, ini menjadi Y. Hingga kita dapatkan rumus elipsnya adalah X min A kuadrat per
A kuadrat ditambah, oh sorry, ada yang salah, ini bukan A ya, A atau alfa teman-teman? Alpha. Alfa ya. Oke, berarti X min alfa kuadrat per A kuadrat ya, tambah Y min beta kuadrat per B kuadrat. Itu kita dapatkan pengambilan titik K sebarang elips, maka jika pada titik K dijalankan diperoleh ini kan. Nah kalau dia pusatnya di 0,0 jadinya ini. Nah ini ada tambahan juga, kalau A nya lebih besar maka dia elips horizontal kan tidur, jadi gini iya. Jadi gini kan, nah ini jadi panjang gini, straight, ini elips horizontal. Nah kalau B nya lebih panjang jadi gini, elips vertikal. Jika pusat 0,0 kan kayak gini, sama rumusnya kok, vertikal horizontal itu tidak berpengaruh terhadap rumusnya kalau nggak salah ya. Selanjutnya kita lanjut, ini cuman pembahasan kembali. Kita lanjut persamaan garis singgung elips. Persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya, kan Y sama dengan mx plus K kan ya, mx plus K. Nah kita masukkan aja ke persamaan, lalu kita operasikan, kita mendapat persamaan 1. Nah berdasarkan kalau kita ingin mencari garis itu, maka diskriminannya berapa teman-teman? Diskriminannya berapa? 0. 0 kan ya, diskriminannya menjadi 0. Nah kita operasikan, kita ambil, berarti sini apa? A kan ya, A, ini B, ini C, segini C nya. Nanti kita dapatkan ternyata P kuadrat sama dengan plus minus akar P sama dengan plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah sehingga kita dapatkan persamaan dari singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat. Begitu ya teman-teman. Dan kita mencari nilai dari C nya kan dia. Oke, kita lanjut dengan cara yang sama diperoleh. Jadi tadi kan kita jika pusatnya 0,0. Nah ini kalau pusatnya alfa dan beta, jadinya kayak gini hasil rumusnya. Selanjutnya kita persamaan garis ini jika elips diketahui titik singgungnya. Ya karena diketahui titik singgungnya, tinggal kita operasikan saja. Jadi X1 Y1 gitu kan. Karena bentar. Nah, titik PX2 itu merupakan satu titik pada elips, maka berlaku seperti ini. Jadi X-nya kita ganti X2. Kita operasikan menjadi persamaan 2 ini ya. Setelah itu dari persamaan, karena X1 Y1 pada elips atau kita dapat pada elips, maka kita dapatkan ini. Nah, setelah itu kita operasikan kedua persamaan ini 2 dan 3, jadi 2 sama dengan 3. Oh maaf, persamaan maksudku ya, persamaan 2 sama dengan persamaan 3 dioperasikan, kita dapatkan ini kan ini kan masih belum betul sederhana, maka kita sambungkan dengan persamaan garis PT. Jadi dari P ke T ini ada persamaan garis kan, ini kan Y pin Y1 min Y2 kan, jadi kita naikkan ini kan hasilnya ada per
Tapi kita langsung naikkan di X ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya memudahkan kita untuk menemukan ini. Nah, ini kan ada ini kan. Nah, ya ini kita ubah ke persamaan 4. Jadi kan kayak gini. Kita operasikan kembali sehingga kita dapatkan X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat X1 per A kuadrat. Nah, ini kita dapatkan ini. Lalu kita operasikan kembali menjadi seperti ini. Sehingga kita dapatkan persamaan garis singgung. Jika diketahui titik singgungnya itu ini. Kalau pusatnya 0,0. Kalau alfa, B, jadi kayak gini kalau kita operasikan dengan operasi yang sama. Nah, kalau di luar titik itu X kuadrat, misalnya persamaan elipsnya, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips pada titik X0 Y0 di luar elips. Titik A X aksen Y aksen ini kan. Jika kita tulis kayak gini, ya kita dapatkan X aksen kuadrat Y aksen kuadrat. Nah, dari persamaan 8 dan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen sehingga memperoleh persamaan garis singgungnya. Jadi nanti kita mencari X aksen dan Y aksen sehingga kita nanti bisa menemukan persamaan garis singgungnya. Jadi mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Sudah jelas ya? Oke, aku tutup ya. Terima kasih.